Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Senin 9 Mei 2022 bersama saya Fauzan. Insya Allah selama beberapa menit ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Presenter Deddy Corbuzier kembali menjadi perbincangan netizen usai mengundang pasangan gay Ragil Mahardika dan Fred di podcast miliknya Sabtu 7 Mei 2022. Deddy Corbuzier dicap malah ikut memberi panggung terhadap LGBT di konten berjudul pasangan gay viral, konten sensitif. Jadi memanggil mengapa Ragil bisa jadi penyuka sama jenis dan bagaimana seorang bisa jadi gay. Tak sedikit warganet yang meluapkan kekecewaannya melalui kolom komentar unggahan Deddy Corbuzier di Instagram maupun lewat Twitter. Mereka yang kecewa menyayangkan mengapa Deddy memberi panggung pasangan gay untuk menjadi bintang tamu di podcast miliknya. Tidak hanya di YouTube, namun nama Deddy LGBT dan Nabi Lut juga sampai trending di Twitter pada Minggu 8 Mei 2022. Isinya semua soal podcast Deddy Corbuzier. Pertanyaannya, apakah Deddy Corbuzier mendukung program propaganda gay dan juga apakah bahaya LGBT? Bagaimana mencegah perkembangannya kemaksiatan tersebut? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Adi Victoria dari Geopolitical Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bung Adi. Alhamdulillah sehat, Bung Fauzi. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Bung Adi, berkaitan dengan berita yang tadi terkait dengan Deddy Corbuzier yang dengan santai menyajikan topik panas dengan topik LGBT di podcastnya Close the Door. Tak tanggung-tanggung ia juga langsung memanggil bintang tamu yang memiliki orientasi seksual sebagai seorang gay, yaitu seleb TikTok Ragil Mahardika dan pasangannya Frederick Poler. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan konten ini, Bung Adi? Baik, Bung Fauzi. Pertama, kita tahu bahwa telah seminggu ya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang juga kita tahu bahwasannya ibadah puasa yang kita kerjakan itu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu kan oleh para ulama dikatakan sebagai fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Jadi melakukan atau mengerjakan perkara yang wajib dan juga tarkul muharramat, meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa itu juga bermakna imsak, menahan diri seperti itu. Harusnya kemudian ya pasca Ramadan pun kita pun harus terbiasa juga untuk imsak gitu, menahan diri dari perkara yang mungkar, ya perkara yang mungkar seperti itu. Nah, seperti kemudian menahan diri untuk mempertontonkan perkara yang mungkar tadi itu apa? LGBT tadi itu, ya. Seperti itu. Harusnya kemudian ini tidak diperlihatkan, ya, tidak difasilitasi seperti itu. Bahkan ini perkara yang sangat kita sesalkan, sangat kita sayangkan. Kenapa? Karena tindakan atau perilaku LGBT ini tidak hanya kemudian menyimpang, ya, perilaku seksual yang menyimpang, tapi juga dalam agama itu dilarang dan juga termasuk kepada kategori tindakan kriminal dalam Islam. Disebut dengan jarimah, ya, tindakan jarimah seperti itu. Karena pelaku LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender tadi itu pelaku yang kemudian diancam oleh Allah dengan sanksi had atau ta'zir tadi itu. Ini masuk kepada definisi jarimah yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi. Beliau menyampaikan bahwa jarimah itu adalah mahzuratun syar'iyyatun zajaral ta'alan bihadin atau ta'zir. Bahwa jarimah itu adalah perbuatan-perbuatan yang itu dilarang oleh syariah, ya, yang kemudian diancam oleh Allah dengan sanksi had atau ta'zir tadi itu. Maka tindakan kriminal itu kan tidak hanya kemudian umum gitu. Artinya kemudian bersifat umum tindakan kriminal. Ada perbuatan yang itu misal pergaulan bebas, kemudian pencurian, kemudian narkoba, minuman keras, pembunuhan, termasuk di dalamnya itu tindakan LGBT. Itu kan tindakan kriminal tadi itu, ya. Apalagi kemudian ini yang diundanglah tokoh atau seleb lah bahasanya, seleb TikTok ya, seorang gay seperti itu, yang tentu juga mempunyai banyak pengikut di dalam TikTok yang seperti itu. Jadi kalau kemudian ditanya bagaimana tanggapan kita, ya, khususnya saya terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Deddy Corbuzier tadi itu sama seperti tanggapan masyarakat, Bung Fauzi, artinya menyesalkan, ya.
Misalkan kemudian bagaimana kemudian tindakan itu bisa dipertontonkan, kemungkaran itu bisa kemudian dipertontonkan tadi itu di halayak ramai yang itu di sosmed, di akun online sosmed. Yang kita tahu bahwasannya kalau di sosmed tadi itu kan bisa dijangkau oleh masyarakat tanpa batas, ya, tanpa tempat dan waktu tadi itu. Artinya ini bisa diakses, bisa dilihat, didengar, ditonton dari mana saja, tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri seperti itu. Jadi ini sangat kita sesalkan kenapa kemudian bisa terjadi pasca Ramadan seperti itu. Begitu Bung Fauzi. Baik, Bung Adi. Bung Adi, apakah secara tidak langsung yang ada di Koburser ini mendukung propaganda terkait dengan gay? Dan juga apa dampaknya bagi generasi, Bung Adi? Iya, kalau kemudian ditanyakan apakah secara tidak langsung tadi ya, jadi Corbusier itu mendukung propaganda gay atau paham LGBT, lesbian, gay, bisexual, dan transgender tadi itu, ya bisa katakan bisa jadi iya. Kenapa? Karena jelas kan melalui akun kanal YouTube-nya yang kalau tidak salah sekitar 17 juta lebih ya subscriber yang tadi itu kan memberikan ruang bagi para pelaku LGBT untuk menyampaikan pemahaman atau idenya tadi itu terkait dengan perilaku seks yang menyimpang. Jadi jelas kalau boleh saya katakan secara tidak langsung dari Corbusier tadi itu mendukung propaganda terkait dengan paham gay atau LGBT tadi. Nah, apa kemudian dampaknya bagi generasi kita? Tadi saya katakan di awal bahwasanya ini sangat membahayakan generasi kita. Ya, karena kenapa? Karena di tengah kehidupan sekuler seperti sekarang, Bung Fauzi, yakni di mana kehidupan yang tidak diatur dengan syariah Islam, itu kan sekarang pergaulan bebas tuh, pergaulan sangat bebas antara pria dan wanita. Itu sudah terjadi, ditambah lagi dengan adanya LGBT ini. Kalau tadi sudah ada perilaku pergaulan yang bebas, ditambah dengan perilaku pergaulan yang itu menyimpang. Ya. Jadi ada dua hal perilaku yang kemudian itu merusak generasi kita. Yang pertama adalah perilaku pergaulan bebas antara pria dan wanita, ditambah sekarang adalah perilaku yang itu sifatnya pergaulan yang menyimpang, yang dibuat, yang diadakan, yang dilakukan oleh para pelaku LGBT. Jadi jelas apa yang dilakukan ini merusak, mengancam generasi kehidupan masyarakat berbangsa maupun bernegara. Gitu Bung Fauzi. Baik, terima kasih Bung Adi atas tanggapannya. Diketahui Bung Adi bahwasannya Ragil Mahardika dan juga pasangannya yaitu Frederick Clark yang itu mengaku menikah pada 2018. Yang dimana pada saat di tahun 2017 adanya undang-undang LGBT yang disahkan di Jerman. Dia merasa adanya keamanan dan juga keselamatan kebebasan terkait dengan perilakunya. Karena itu dan juga dia itu tidak memiliki keluarga yang ada di Jerman. Dalam orientasi seperti ini, menurut Anda bagaimana tanggapan terkait dengan dimensi politik, moral, dan budaya atas LGBT yang dilakukan di Barat, Bung Adi? Iya, kalau kita berbicara pada konteks dimensi politik moral ya, budaya yang atas legalisasi di Barat, inilah kemudian apa yang sering dikatakan oleh para pengamat itu adalah akibat dari paham liberalisme, ya, paham kebebasan seperti itu. Paham ini ada di dalam sistem politik demokrasi, Bung Fauzi. Nah, kan demokrasi itu kan menetapkan apa yang disebut dengan personal freedom atau kebebasan individu, ya, personal freedom atau kebebasan individunya, yang kemudian menjadikan laki-laki atau perempuan itu bebas melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan. Jadi tanpa kemudian memperhatikan ini haram atau halal tadi itu. Yang jelas kemudian mereka bebas melakukan selama anggapan mereka tidak mengganggu kebebasan orang lain. Ya, itulah paham dari personal freedom tadi. Yang kita tahu bahwa di dalam demokrasi kan ada 4 kebebasan. Ada disebut dengan freedom of religion, kebebasan beragama. Ada yang disebut dengan freedom of ownership, kebebasan kepemilikan. Kemudian freedom of behavior, kebebasan berperilaku, dan juga freedom of speech, kebebasan beropini. Ini masuk kepada freedom of behavior, kebebasan berperilaku tadi itu. Maka jelas sekali bahwa ide liberalisme ini sangat sesat dan menyesatkan, rusak dan merusakkan, Bung Fauzi. Ya, sangat sesat dan menyesatkan, rusak dan merusakkan. Dan memang faktanya di beberapa negara, di beberapa makalah yang saya baca, memang praktek LGBT disahkan. Ya. Saya mencatat itu ada setidaknya 30 negara di dunia ini yang kemudian melegalkan praktek LGBT. Negara pertama yang melegalkan itu di Belanda tahun 2021. Kemudian di Jerman tadi 2017, yang terakhir itu di tahun 2019 oleh Austria. Nah,
Dari sini kemudian saya menduga kuat ya bahwa para pengusung LGBT yang ada di negeri ini juga sebenarnya berupaya agar praktek LGBT itu juga legal di Indonesia, Bung Koji. Ya. Karena mereka juga sering mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu hanya sebatas masalah orientasi seksual semata, ya seperti itu. Jadi ini saling berkaitan antara praktek legal yang dilakukan di Barat dengan yang kemudian coba di Indonesia seperti itu. Jadi saling berkaitan. Inilah kemudian sangat berbahayanya paham atau ide lesbian, gay, bisexual, dan transgender tadi. Begitu, Bung Koji. Baik, Bung Adi, lantas bagaimana? Apa bahaya terkait dengan LGBT ini dan juga sampai dengan saat ini bagaimana perkembangan LGBT di Indonesia sendiri, Bung Adi? Baik, bahaya LGBT itu menurut saya setidaknya ada dua, Bung Koji. Ya, ada dua hal. Yang pertama adalah bahaya dari aspek kesehatan dan yang kedua itu bahaya dari aspek perilaku. Ya. Yang pertama dari aspek kesehatan bahayanya, yang kedua bahaya dari aspek perilaku. Nah, yang pertama dari aspek kesehatan, kalau kita baca, kalau kita lihat ya terkait dengan hasil studi-studi ilmiah yang juga objektif ya terkait dengan masalah itu, maka studi tadi menunjukkan bahwa sebagian besar penyakit seksual yang menular, Bung Koji, penyakit seksual yang menular ya seperti HIV dan sebagainya tadi itu kemudian ditularkan oleh penyimpangan perilaku seksual. Ya, jadi kalau kita baca terkait dengan studi ilmiah terkait dengan penyakit yang menular itu lebih banyak, sebagian besar itu diakibatkan perilaku seks bebas yang menyimpang. Ya, seperti homoseksual yang gay tadi itu dan sebagainya. Ini dari sisi kesehatan. Nah, kemudian yang kedua dari aspek perilaku. Ini juga jelas perilaku yang berbahaya, merusak moral ya. Bahkan mengancam kemudian kehidupan berkeluarga. Kan keluarga itu kan kalau kita pahami ada ayah dan ibu ya. Ayah dan ibu seperti itu. Coba bayangkan kemudian hidup berkeluarga dalam LGBT itu laki-laki ketemu laki-laki. Kemudian wanita ketemu wanita seperti ini kan jelas merusak moral dan merusak kehidupan generasi dalam berumah tangga. Nah, bahkan saya juga pernah membaca langsung laporan yang dirilis oleh USAID ya. Saya ada makalahnya dan baca langsung itu disampaikan di tahun 2013 laporan itu menyebutkan ada 2 jaringan nasional LGBT di Indonesia. Jaringan nasionalnya, Bung Faji. Ya. Dan dari 2 jaringan nasional itu ada 119 organisasi LGBT yang tersebar di 28 provinsi. Itu tahun 2013. Nah, sekarang tahun 2022 berarti sudah 9 tahun. Mungkin lebih besar lagi. Ya, seperti itu. Ya, jelas sekali bahwa LGBT ini semakin terorganisir, ya terstruktur, dibela dan diperjuangkan eksistensinya secara sistematis oleh para pengusungnya seperti itu. Jadi inilah bahayanya terkait dengan paham LGBT, bahaya terkait dengan sisi aspek kesehatan dan juga perilakunya itu bisa membuat orang lain juga menjadi perilaku LGBT. Gitu, Bung Koji. Baik, tadi sempat dikatakan oleh Bung Adi bahwasannya organisasi LGBT ini ya memiliki kelompok ya, yang itu juga bergerak. Pertanyaannya apakah kelompok-kelompok tersebut atau organisasi ini sudah ada lingkup setara lokal atau internasional, dan apakah organisasi-organisasi terkait dengan LGBT ataupun yang pro terkait dengan kebebasan LGBT ini satu dengan lainnya saling terkoordinasi dan juga melakukan aksi maupun gerak secara bersama-sama dan juga terkoordinasi secara serempak, Bung Adi. Iya, jelas sekali Bung Fauji. Jadi kalau dari pengamatan saya, tadi kan saya sampaikan bahwa di Indonesia tadi itu ada 2 jaringan nasional LGBT. Memang dalam makalah yang saya baca itu tidak ada sebutkan jaringannya namanya apa. Cuman dari beberapa makalah lain yang saya baca itu 2 jaringan itu adalah yang pertama jaringan gay waria laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lain, singkatannya GWLINA. Ya. Itu didirikan tahun 2007. Kemudian setahun setelahnya itu ada lagi forum namanya Forum LGBT Intersecure. Itu didirikan tahun 2008 dan termasuk 119 jaringan yang ada di Indonesia. Nah, menariknya kemudian pada tahun 2016 ya. 2016 3 tahun kemudian setelah makalah tersebut dirilis, UNDP United Nations Development Program ini sebuah badan di PBB United Nations itu pernah mengucurkan dana, kalau yang saya baca itu sekitar 8 juta US dollar, Bung Fauji, atau setara dengan 108 miliar untuk apa? Untuk mendukung program LGBT yang ada di 4 negara. Di mana aja?
itu di Filipina, di Cina, di Thailand, termasuk di Indonesia. Jadi jelas sekali bahwa ini saling berkaitan. Ya, bahwa jaringan LGBT di Indonesia juga berkaitan dengan jaringan LGBT yang ada di luar, bahkan disupport oleh PBB seperti itu dari makalah yang itu resmi yang kita baca. Termasuk dana tadi yang berjumlah 8 juta US dollar atau setara dengan 108 miliar itu dikucurkan untuk apa? Untuk mendukung program LGBT yang di 4 negara tadi itu, Filipina, China, Thailand, termasuk sebenarnya ini termasuk di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat survei itu kan ratusan ribu bahkan hampir jutaan itu para pelaku gay yang ada di Indonesia kalau kita membaca survei terkait dengan jumlah LGBT yang ada di Indonesia. Begitu Bung Fauji. Oke. Bung Adi, terkait dengan pola pencegahan, sebenarnya bagaimana kita ini mencegah berkembangnya kemaksiatan LGBT, Bung Adi? Ya, kalau berbicara terkait dengan bagaimana cara mencegah ya perilaku menyimpang dari LGBT, maka memang banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya itu adalah meningkatkan edukasi, Bung Fauji. Jadi edukasi atau pemahaman kepada masyarakat ya bahwa terkait bahayanya praktek LGBT ini bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana LGBT ini secara kesehatan sangat bisa merusak ya, menyebabkan efek yang sangat berbahaya sekali terhadap masyarakat, termasuk perilakunya. Sehingga kemudian ketika masyarakat semakin mengetahui terkait dengan bahaya LGBT, terkait dengan kerusakan paham LGBT, masyarakat akan menghindar, akan menjauhi perilaku menyimpang paham dari LGBT seperti. Jadi minimal yang dilakukan untuk pencegahan itu adalah semakin gencar untuk mengcounter ya, pemahaman-pemahaman. Karena kita melihat bahwa kalau saya baca juga LGBT ini mereka banyak menggunakan medsos, akun-akun sosial media untuk mengkampanyekan, menyampaikan pemahaman mereka. Maka juga kita perlu gencar untuk mengcounter, mengedukasi masyarakat terkait dengan bahayanya penyimpangan yang dilakukan oleh kaum LGBT seperti itu. Begitu Bung Fauji. Baik. Lantas bagaimana Bung Adi terkait dengan pandangan Islam dalam melihat dan juga mengatasi problem LGBT ini, Bung Adi? Baik, Islam adalah agama yang sempurna ya, seluruhnya kemudian diatur dalam Islam. Nah, dalam kemudian solusi dalam masalah LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender tadi itu, setidaknya kemudian ada 3 level solusi, Bung Fauji. Ya, ada 3 level solusi yang kemudian bisa Islam terapkan untuk mengatasi, menyelesaikan masalah problem LGBT. Ya, ini pertama adalah solusi bagi pelaku LGBT-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, solusi pada level masyarakat. Kemudian yang ketiga itu solusi pada level negara. Nah, jadi ini setidaknya ada 3 kemudian solusi untuk masalah LGBT. Yang pertama tadi adalah untuk pelakunya sendiri, LGBT ya pelakunya, baik dia seorang gay, biseksual, transgender dan sebagainya. Kemudian yang kedua pada solusi lapisan masyarakat. Kemudian juga pada solusi level negara. Nah, untuk solusi pada pelaku itu juga sebenarnya ada dua hal secara garis besar. Yang pertama adalah untuk pelaku itu kita perbaiki keimanannya, Bung Fauji. Ya, memperbaiki keimanan dan ketakwaan mereka. Ya, khususnya dalam masalah keimanan atau akidah. Tapi masalahnya kemudian akidah di sini yang kita perbaiki itu bukan akidah yang sebatas menghafal rukun iman yang 6 dan sebagainya, bukan. Tapi kemudian akidah itu kita letakkan kepada mereka sebagai sebuah pemikiran. Ya, sebagai sebuah pemikiran yang menyeluruh terkait dengan alam semesta, manusia, kehidupan, dan juga pemikiran yang bisa menjawab dari mana kita berasal, ya, kemudian untuk apa kita hidup di dunia ini, dan kemana kemudian setelah kita kehidupan dunia ini. Itu pun dari sisi aspek akidahnya. Ya. Kemudian solusi yang kedua yang masih berkaitan dengan pelaku tadi itu kita bagi jadi 2 lagi, Bung Fauji. Kita bagi jadi 2. Apa itu? Yang pertama adalah kita ganti mindset-nya, mengganti mindset atau mafahim dari pelaku LGBT tadi itu. Ya. Kenapa? Karena terkadang juga para pelaku LGBT ini mereka memiliki pemahaman bahwa misalnya mengatakan, oh kami ini adalah hidup pada tubuh yang salah seperti itu. Ya. Mereka tuh tubuhnya fisiknya laki-laki, ya, cuman mengatakan saya ini sebenarnya kodratnya perempuan, cuma berada pada tubuh yang salah. Itu kan mindset yang keliru, itu harus diluruskan. Itu tidak benar, bahkan sangat pemahaman yang sangat berbahaya sekali seperti itu. Kemudian yang kedua, bagi pelakunya juga, kita harus menjauhkan dia dari fakta-fakta atau kondisi-kondisi yang itu bisa
membuat dia balik lagi menjadi perilaku LGBT. Ya. Artinya menjauhkan dari berbagai bacaan terkait LGBT, menjauhkan dari lingkungan dia yang berkaitan dengan LGBT. Karena kalaupun masih berada pada komunitas yang sama, maka tetap merasa itu nggak ada masalah, Bung Koji. Ya, karena dia merasa komunitasnya sudah benar, makanya harus dijauhkan dari komunitas dia. Itu pada level individu. Kemudian pada level masyarakat, ya ini pentingnya juga kontrol masyarakat. Ya, pentingnya kontrol masyarakat untuk melihat terkait dengan masyarakat yang ada. Bahkan kita melihat Rasulullah itu kan pernah ketika mengetahui ada seorang kalau tidak salah transgender ya waria itu pada sebuah rumah, apa kata Rasulullah, keluarkan ia dari dari rumah kalian, disuruh keluar itu sanksinya. Jangan ada orang itu, komunitas itu di dalam masyarakat itu. Itu sebagai bentuk sanksi, takzir namanya, dijauhkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah solusi pada level negara. Yeah. Yang ini kemudian jelas sekali negara yang kita masuk adalah negara yang kemudian menerapkan sanksi Islam. Yeah. Inilah yang kita lihat, yang saya pribadi melihat itu, Bung Koji, ini absen. Yeah. Negara itu tidak hadir dalam masalah seperti ini. Padahal fungsi negara itu dalam rangka untuk meriayah mengatur urusan umat. Yeah. Maka ketika kemudian negara itu menerapkan aturan secara Islam, insya Allah tidak akan ada namanya dua jaringan yang besar tadi itu. Tidak akan ada 119 komunitas LGBT itu tidak ada. Ketika negara itu turut mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena LGBT itu, saya ingin tegaskan bahwa di dalam Islam, LGBT itu bukan penyakit. Ya, ini sekaligus banyak orang mengatakan, oh LGBT itu penyakit itu bisa diobati. Bukan. LGBT itu tindakan kriminal, jarimah, bukan penyakit. Kenapa? Karena di dalam Islam sebagaimana disampaikan tadi, yang saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi bahwasannya, itu termasuk tindakan kriminal. Kenapa? Karena LGBT itu, kriminal itu masuk kepada ranah jarimah. Ya. Al-jawraimu mahzuratun syar'iyyah zajar ta'ala bid'ahadin au ta'zir. Bahwa akan disanksi, diancam oleh Allah dengan sanksi had atau ta'zir. Apa itu? Semua tindakan yang itu melanggar syarak. Jadi semua perbuatan itu melanggar syarak, ya, itu kemudian oleh Allah diancam dengan sanksi had atau ta'zir tadi itu. Berarti jelas ketika LGBT, tindakan gay, tindakan biseksual diancam dengan sanksi had, ya tindakan transgender diancam dengan sanksi ta'zir, berarti itu termasuk perbuatan jarimah, bukan penyakit. Maka harus diselesaikan oleh negara seperti itu. Maka inilah solusi di dalam Islam untuk masalah LGBT. Yang pertama adalah dari aspek pelakunya, ya, ditanamkan kembali masalah akidah, diperbaiki akidahnya, kemudian mengubah mindset, mafahim atau pemahamannya, kemudian ada kontrol masyarakat, dan juga adanya negara yang hadir di tengah umat, di tengah masyarakat, untuk mencegah terjadinya praktek ide faham LGBT seperti itu. Wallahu alam, gitu Bung Koji. Baik, terima kasih Bung Adi Victoria dari Geopolitik atas kesempatannya. Baik, pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat di program kami. Baik, bertemu kembali